Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hendra segera menyela Selin, Selin, temukan orang tersebut. Aku akan berbicara kepadanya. Askara menoleh ke arah Hendra. Dia tampak melihat secercah harapan, cepat. Aku akan memberikan semua yang orang itu minta. Uang, nyawa, semua akan ku berikan. Baik. Hendra dan Selin beranjak keluar ruangan. Selin pun bertanya, kenapa kamu malah berpihak kepadanya? Orang mati tidak mungkin bisa hidup kembali. Apakah kamu ingin mati menentang keinginannya terus-menerus? Keadaan psikis Pak Askara sedang tidak stabil. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya pada saat ini. Kita jangan ikut campur dalam masalahnya, ujar Hendra dengan rasional. Selin setuju dengan ucapan Hendra. Namun, Selin adalah seorang dokter. Bagaimana mungkin Selin mengatakan kalau dia bisa menghidupkan orang mati? Askara sudah menggali mayat Prisa. Jangan harap kalau dia akan kembali menguburkannya, ujar Hendra. Selin memandang Hendra dengan tatapan tertegun. Selin tidak menyangka kalau Askara tetap ingin menguasai Prisa. Tidak hanya saat hidup, tetapi juga pada saat telah meninggal. Saat ini Askara hanya ingin Prisa hidup kembali. Dia tidak mau tahu. Bagaimanapun caranya, Prisa harus hidup kembali. Kamu carilah dokter itu. Aku akan mencoba untuk menangkan Pak Askara, ujar Hendra. Bagaimana cara menenangkannya? Tidak tahu. Selin tahu kalau Hendra sedang mengulur waktu. Dia hanya berharap kalau dalam beberapa waktu ke depan, Askara bisa menerima kenyataan ini. Mayat Prisa berada di ruang rawat VIP. Mayat tersebut mendapatkan penanganan yang terbaik. Dia diperlakukan seperti seorang pasien yang memang sedang sakit. Askara tampak menemani Prisa. Dia berjaga di siang dan malam. Dia berjaga sambil menunggu kabar dari dokter jenius yang bisa menyelamatkan Prisa. Askara menelantarkan kantor dan anak-anaknya. Dia hanya memikirkan cara untuk menyelamatkan Prisa. Ada Hendra yang mengurus perusahaan. Tidak akan terjadi masalah. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka tidak memiliki mama dan tidak bisa melihat papi. Mike sempat melihat ke rumah sakit. Dia mengintip dari jendela pintu. Hendra telah memberitahunya, tetapi Mike masih sangat terkejut saat melihat semuanya. Mika terenyuh melihat mayat di samping Askara. Orang yang begitu baik telah menjadi mayat yang hangus terbakar. Mike beranjak pergi meninggalkan rumah sakit dengan hati yang berat. Dia harus segera menjemput keenam anak pulang sekolah. Mika melihat keenam anak berada di depan pintu gerbang sekolah. Kepala sekolah dan guru-guru sedang berusaha untuk membujuk kinan anak. Mike segera beranjak turun dari mobil, kemudian bertanya, ada apa ini? Mike datang ke sekolah lebih awal daripada biasanya. Kenapa anak-anak sudah keluar? Kepala sekolah segera membuka pintu gerbang sesaat setelah melihat Mike. Juna menangis sambil berteriak, aku mau mencari mama. Aku membenci papi. Aku mau mama. Aku tidak suka sekolah. Aku tidak mau sekolah. Ujar Arga. Aku juga. Ujar Argina. Jani bertanya dengan tersenyum, Mike, apa kamu bisa mengantarkan kami untuk menemui mama? Mike, apakah papi dan mama sedang asyik bermain hingga melupakan kami? Tanya Kamala. Mau ikut, ujar Kamael. Mike memandang wajah anak-anak ini. Dia teringat dengan pemandangan di rumah sakit. Seketika hati Mike terasa berkecamuk. Anak-anak ini masih kecil. Mereka belum mengerti apapun. Mereka bahkan tidak tahu kalau mereka telah kehilangan mama untuk selamanya. Papi dan mama sangat sibuk. Kalian harus menjadi anak yang baik, oke? Tanya Mike. Aku tidak mau. Aku mau mama. Ujar Juna. Bohong. Ujar Arga. Bohong, ujar Argina. Kami akan pergi sendiri mencari papi dan mama. Ujar Jani, kemudian berlari. Sebentar, ujar Mike sambil mengejar Jani. Kelima anak juga berlari menyusul Jani. Mike dan supir segera mengejar dan menangkap keenam anak. Untung saja kepala sekolah dan para guru membantu untuk menangkap keenam anak.
Keenam anak langsung dibawa masuk ke dalam mobil. Mobil melaju meninggalkan sekolah. Juna tampak memberontak dan menangis di dalam mobil. Kaki kecil Juna menendang-nendang pintu. Berhenti. Berhenti. Aku mau turun. Mike segera menggendong Juna ke pangkuannya. Arga melanjutkan tendangan Juna. Aku mau papi dan mama. Keenam anaknya sangat ribut dan membuat Mike merasa sakit kepala. Sangat sulit untuk mengurus keenam anak secara bersamaan. Namun, Mike tidak memiliki pilihan lain. Jika bukan Mike, siapa yang akan mengurus keenam anak? Apakah dia benar-benar harus membiarkan keenam anak berlarian keluar? Mereka tiba di villa musim dingin. Mike berusaha untuk menghibur anak-anak. Dia bahkan meminta pilot untuk membawa anak-anak terbang menggunakan pesawat. Setelah beberapa saat, anak-anak tampak lebih tenang. Namun, ketenangan tidak berlangsung lama. Pada saat makan mereka mencari papi dan mama. Sebelum tidur pun seperti itu. Pada saat pagi hari tiba, yang keenam anak lakukan adalah berlari ke kamar papi. Mereka tidak menemukan seorang pun. Kemana papi dan mama? Mike tidak tahu bagaimana cara untuk menjelaskan kepada keenam anak. Setiap hari dia harus mencari alasan berbeda untuk membohongi anak panah. Begini saja, aku akan membawa kalian mencari mama. Namun, kalian harus pulang ke villa musim dingin jika tidak menemukan mama. Bagaimana? Tanya Mike. Juna dan Arga berhenti memberontak. Mereka juga berhenti menangis, kemudian memandang wajah Mike dengan wajah sedih. Baik, kita pergi sekarang. Oke, ujar keenam anak. Mike tidak membohongi mereka. Mike ingin membawa keenam anak melihat kalau mama sedang bekerja. Dia bukannya sengaja tidak pulang ke villa musim dingin. Mobil tiba di kompleks. Keenam anak beranjak keluar seperti pinguin yang dilepaskan. Mereka berlarian ke arah lift dengan gembira. Lift terbuka. Keenam anak ingin beranjak masuk. Namun, keenam anak menabrak seseorang saat akan memasuki lift. Juna berada di barisan depan. Dia tertabrak hingga kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Untung saja sebuah tangan menariknya agar tidak terjatuh. Hati-hati, ujar Chandra sambil berjongkok. Dia memandang keenam anak dengan tatapan kasih sayang, kalian datang mencari mama. Keenam anak melihat Chandra dengan tatapan penuh tanda tanya. Mike melihat Chandra. Dia segera membungkukkan badan, kemudian berkata, anak-anak ingin mencari mamanya. Makanya aku membawa mereka kemari. Aku sudah mengetuk pintu berulang kali. Tidak ada orang, ujar Chandra. Juna tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Chandra. Dia pun menangis terseduh-seduh. Arga dan Argina pun mulai meneteskan air mata. Kamael ikut menangis. Mama tidak ada, ujar Jani. Mama pasti bersama papi. Aku mau papi, ujar Kamala. Keenam anak sangat berharap bisa bertemu dengan orang tua mereka. Mereka sangat sedih mengetahui kalau Prisa tidak berada di rumah. Chandra memandang Mike. Mika tampak serba salah dan sangat tegang. Chandra pun bertanya, ada apa ini? Mereka berdua tidak mengurus anak-anak. Mike tidak sanggup berkata-kata, tidak seperti itu. Mereka sedang sibuk. Apakah Prisa sedang bersama dengan Askara? Tanya Chandra. Iya, ujar Mike. Lalu kenapa malah membawa anak-anak ke sini? Di mana Askara dan Prisa? Tanya Chandra. Mike tampak gelagapan. Chandra merasa ada yang janggal, kemudian bertanya, ada apa? Mike memandang Chandra, kemudian menatap keenam anak. Mata Mike berkaca-kaca. Dia kembali mengingat kejadian di rumah sakit. Dia tidak ingin anak-anak melihat keadaan Askara yang seperti itu. Chandra berpikir ayah Tuan Askara mungkin bisa membantu. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.